Pak Jokowi ini liciknya setengah mati. Dia prepare semua, dia well develop semua berbagai trajektori politik masa depan yang akan dihadapi. Saya bukan karena nggak suka Jokowi hari ini. Bukan karena saya sudah tidak suka kepada berhala saya ini. Tapi kalau kita lihat semua konstruksi perkara yang dikenakan kepada orang-orang pada masanya, itu adalah orang-orang yang sebenarnya didesain untuk kemudian bisa melempangkan karpet merah kepada dia atau keluarganya. Pemerintahan Indonesia itu seperti kawah, di mana kalau Anda masuk kawah itu Anda menjadi tidak seimbang. Anda menjadi tidak adil, Anda menjadi curang, Anda menjadi bernafsu untuk harta benda dan seterusnya. Maka kita tidak usah berdebat yang mana yang salah sistemnya atau manusianya. Sistemnya juga banyak yang salah, manusianya juga banyak yang salah, itu aja. Jadi Anda kalau jadi orang baik di tengah air keruh, di mana jaran-jaran pada larat ini, Anda jadi orang baik tidak akan diakui siapapun. Sebab kalau Anda menjadi orang baik, Anda menjadi orang ikhlas, Anda merupakan ancaman bagi kiri kanan Anda, betul tidak? Kalau kamu jujur di kantor, kamu adalah ancaman bagi kepala kantor dan teman-temanmu yang mengajak korupsi, betul tidak? Nah, Anda nanti baru diakui kebaikan Anda kalau sudah mati. Saya ini ancaman bagi siapapun, makanya tidak mungkin saya menjadi apa-apa. Tidak mungkin ada media yang menjagokan saya untuk jadi apa-apa. Aku tak buka janjinya aku sakno kon. Tak ceritani sejarah janjane di Indonesia ini. Kenapa tokoh Islam kok itu, kenapa tokoh ini kok itu. Aku roh iku jane. Mergo nek sing ditokohno iku anjane dhek gak iso apa-apa kok. Nganut kok. Jajal nek aku sing didelek kuno. Gak iso kon jiret aku, gak iso kon narik aku, gak iso kon nyurung aku, gak iso kon menggak aku. Tidak seorang pun. Tidak seorang pun. Aku gak iso dipengaruhi sapa-sapa, aku gak iso dikongkon sapa-sapa, aku gak iso dipeseni apa-apa. Nek kon percaya aku percaya. Kena Prabowo ngene, kena Jokowi ngene. Prabowo Jokowi, Prabowo Jokowi. Silak wiritan kan. Nyeneng lah wong Indonesia itu. Tapi sing akeh ngene tok. Lho sampean kok miring mriku ta? Gitu. Seneng aku ndelok Indonesia mulane I love you. Gitu. Aku gak setuju belas jane. Cuman ya I love you katanya apa meneh ya. Aku cinta kepadamu dan aku tetap mendoakan kebaikan untuk Indonesia dan tak jaluk wong-wong mak iya arek-arek sing tulus-tulus ngene iki lho rek. Rene lak gak ono urusan wani piro sih. Oleh apa-apa lak yo gak sih. Lak yo tuku bensin dhewe sih. Sangu-sangu dhewe sih. Dadi awakmu rene iki lak sedekah sih. Golek ilmu, golek keseimbangan ya. Tak dongakno Gusti Allah mandeng awakmu. Walah rek jek ono arek mak iya jarno Indonesia aja disiksa sih. Ngono lho. Mergo jek ono arek mak iya wong arek temenan kaya ngono. Gitu lho. Jane delok sembayange gak tapek sregep. Cuman wis lumayan atine iku lho. Ngono kira-kira malaikat dialog iku kira-kira. Kadang-kadang arek-arek iku ya gak tepak kelakuane, cuman ya atine temenan iku lumayan iku gitu. Akhirnya ya wis Indonesia selamatkan. Gitu ya kira-kira ngono ya. Saya mohon kepada Allah betul-betul loh. Mergo ono sampean iki maka Indonesia tetap seimbang. Nek gak ono makiyah rek. Misalnya aku gak nggawe makiyah wis, nek aku gak diikat oleh makiyah. Jalan keluar untuk supaya ngendek jalan larat mek telu rek. Siji kudeta. Kudeta. Wis karek ngejak sapa mek ngono tok. Ya. Nomor loro revolusi. Kayak 98 lah minimum reformasi. Tapi kan sudah revolusioner. Tapi nek sing revolusi tak lakoni rek, engko sing gelut sapa? Islam musuh Islam. FPI, HTI musuh Banser. Lah apa aku ndelok arek-arek gelut? Mending tak traktir rujak cingur karo-karo nih lah ngono ya. Nek upama mau gak sing traktir ya kon sing traktir lah. Wis didelok sapa sing luwih sugih lah ngono. Soalnya nek ana wong melarat traktir wong sugih iku ya kamplengen. Aku soalnya tahu diuring-uring di Jakarta, kanca-kancaku. Ayo tak traktir.
Asu bajingan kowe melarat kok ngeraktir. Wah, diurung-urung aku. Wah, melarat kok ngeraktir, aku sing ngeraktir, aku sugih kok. Ngono kuwi coba. Kejem seniman-seniman iku. Mbok. Padahal aku iki mang ngomong katen traktir iku mance. Lah mance. Lha kaya kon nang warung lho rek, ngopi bareng ya. Apa iki jenenge, Mat? Jenenge Mat warkop lho. Warkop arek 8. Engko nek wis jam 2 bengi wis kate mulai ngene ya. Kabeh ngene. Ya lah. Kok gak ana sing njopo apa ngilang-ngilang. Aku pengalaman iku ngene iku rek. Sawangane koyo katin raktir padahal ya memancing lainnya ta ya. Oke. Di akhirat tidak ada urusan keseimbangan. Dan kita tidak harus seimbang di dunia, tapi kita mengupayakan memperjuangkan keseimbangan terus-menerus di dalam diri kita maupun di luar diri kita. Kalau kita sendiri seimbang, kita bisa ikut menyeimbangkan. Menurut Tuhan tidak menuntut prestasi, Tuhan tidak menuntut kepandaian, Tuhan tidak menuntut kehebatan, Tuhan tidak menuntut kebesaran. Nek kon golek kebesaran, kon golek kepandaian, kon golek kehebatan, gak ono gunane kayak Gusti Allah. Gak iso kon ngadep Gusti Allah dengan hebat apa ndasmu. Hebat apa kon ya? Pinter apa? Gak iso kon, gak iso. Pinter apa jajal? Kon delok bokongmu lho gak iso. Kon delok nang mburi iso ta gak? Aja wis gak kadal. Melihat ke samping bisa ndak? Coba melihat ke samping. Nah, melihat ke samping bisa ndak? Coba melihat ke samping. Nek menengok bisa, menengok ini. Nek melihat ke samping. Begitu kamu melihat ya kamu itu depan kamu, masa kon lerek kene iki depane. Gak iso. Jadi gak iso ono kehebatan prestasi mulane gak tahu berprestasi. Menurut gak tahu. Awakmu terhadap keadaan Indonesia dan dunia ini putus asa apa tidak? Sambat agak. Sambat. Artinya secara teknis ilmunya menungso angel ngatasi, gak iso ngatasi kayak gini. Boleh apa tidak? Bahwa Anda berputus asa atas hitungan bahwa kamu tidak punya kemampuan mengatasi Indonesia. Masih akan jadi presiden. Engko akhirnya menterimu nabrak listrik kabeh apa kon? Ya? Boleh enggak kita putus asa bahwa kita ini tidak punya kemampuan untuk mengatasi keadaan yang besar, problem yang besar itu? Boleh enggak? Wajar enggak gitu aja? Wajar enggak? Terus gak iso rek, nasi jadi bubur rek. Jari sopo jadi bubur, tak jadi taek barang. Boleh enggak mengeluh seperti itu? Yang dilarang oleh Allah apa? Yang dilarang oleh Allah adalah masih akan wis buntu, wis gak iso apa-apa, wis latang-latang, wis kepojok, tidak berdaya, tapi kamu tetap tidak menyerah dan kamu tetap yakin bahwa Allah pasti akan menolong. Kan begitu? Masih lumpuh ya, tapi tetap tidak menyerah terhadap keyakinan bahwa Allah akan menolong kita. Itu yang namanya tidak menyerah. Nah, kita jangan menyerah. Iki nang diki mak iki apa kata terusin nang diki. Aku mau menyerah. Aku pokoknya tak lakoni terus. Wong aku sing gawe ya dudu aku kok. Meneng-meneng ngene kok. Lho moro-moro lho kok cik akeh arek. Lho. Dek Madiun ono 4 kelompok, Madiun tok 4 kelompoke. Kok durung dek kono dek Pemalang, dek Pekalongan, dek Batam, dek Pekanbaru, dek. Lho, cik akeh arek-arek. Kelompok-kelompok dewe gak tergantung aku. Mabengi kan juga tadi malam itu kan Maneges Kudro di Muntilan sudah 7 tahun mereka ngelompok berbulan. Gak tergantung aku gak teko ya kan masalah. Mereka wis nemokno apa sing kudu dilakoni.
Ya, sing penting uripe iki nglakoni ngene terus, seneng atine, tenang uripe, ya toh, urip pikirane, menikmati selawatan Mas yo kadang-kadang yo nemen eleke. Artinya situk si, situk do. Gak apa-apa, tapi kan duduk kontes nyanyi selawatan. Selawatan kan bukan bernyanyi, nek bernyanyi kudu memenuhi estetika dan artistik. Nek selawatan gak, nek iso ya iya bener ya. Nek kepasane gak ya gak masalah, ya. Wong sing penting sing didelok adalah qulubikum wa a'malikum, bukan ajsamikum wa suwarikum, gitu kan? Bukan rupamu dan bukan jasadmu, gitu ya. Nah, tidak menyerah ini tolong jadi PR bersama. Kau ojo menyerah ya, Rek ya, ojo menyerah. Bojomu gak metemu terus. Terus. Nek iku gak ana putus asa iki ya. Suwe-suwe kan tujuanmu berubah. Suwe-suwe. Terus pokoknya aja putus asa Rek ya. Ojo menyerah ya. Iki soalnya fatwane anakku iki. Jangan menyerah. Soalnya dia nggak kaos bal-balan ini duduk jenenge dia tapi EAN Junior. Iku ya. EANJR gitu. Wah ya wes. Jangan menyerah. Ya wes aku terus ditunggu Yudi aku, masya Allah anakku cintane karo aku. Ya Allah, benjing-benjing mugi-mugi anak kula niki saged nerusaken ngilekno banyu Kalimaiyah niki. Kita mengenal istilah first world countries, second world countries, dan third world countries. Negara dunia satu, negara dunia kedua, negara dunia ketiga. Indonesia dikategorikan sebagai negara dunia ketiga atau negara berkembang. Teman-teman sekalian, dunia akan segera berubah. Teknologi digital semakin luar biasa dan distribusi populasi maupun ilmu pengetahuan sedemikian mempengaruhi geopolitik, geoekonomi, dan juga geobudaya. Maka dalam waktu yang tidak akan terlalu lama akan terjadi perubahan level yang tadi tiga tadi. Amerika akan menjadi negara dunia kedua, Eropa akan menjadi negara dunia ketiga, Asia Pasifik, negara-negara Asia Pasifik akan menjadi pusat ekonomi dunia, sehingga dia akan disebut negara dunia pertama. Jadi Cina terutama akan menjadi negara nomor satu di dunia. Itu berarti dia yang memimpin seluruh pergerakan ekonomi di Asia Pasifik. Nah sekarang tinggal Anda mau memilih untuk ikut memimpin ataukah Anda menjadi cleaning service dari perusahaan-perusahaan Cina. Dunia sedang berkembang seperti itu. Nah pemimpin-pemimpin yang sedang menjadi pemerintah negeri ini tidak memiliki keberanian atau kepercayaan diri untuk membawa Indonesia menjadi sebagaimana seharusnya dan sebagaimana yang merupakan potensinya, sehingga kita akan tergiring untuk sampai hari ini kita kecenderungannya akan tergiring menjadi pelengkap penderita dari kekuatan ekonomi Asia Pasifik itu. Asaki monggo. Sebenarnya ini kita harapkan dari parpol-parpol, kita harapkan dari universitas-universitas untuk bisa memimpin anak-anak muda menjadi generasi masa depan yang bangkit untuk menentukan dirinya sendiri dan mengerti kekayaannya sendiri. Tapi Anda tahu polisi-polisi yang bergulir selama 3 tahun ini adalah polisi-polisi yang penuh tidak percaya diri, polisi-polisi yang meletakkan Indonesia sebagai inferior, sebagai pelengkap penderita, sebagai objek, sebagai pengemis, sebagai pendompleng, sebagai apa menere? Ekor. Ya. Nah sekarang ini bisa merupakan pilihan negara dan bangsa, bisa merupakan pilihan dari individu atau kelompok-kelompok. Oleh karena itu Anda harus mendidik anak Anda, juga Anda sendiri, adik-adik Anda, untuk menjadi manusia yang
tidak menyerah terhadap yang akan menjadi masa depan dunia itu. Jadi kon kudu nunggangi jaran larat sing gak iso dinteki kok. Caranya adalah dengan meningkatkan kepercayaan diri Anda, meningkatkan semua penyuburan bakat-bakat Anda. Anda harus fokus terhadap kemampuan Anda, harus kerja keras, kudu wani tanding, kudu wani tandang, supaya Anda tidak menjadi gelandangan di negara Anda sendiri. Nah ikut tok. Nama iya mencoba membangun kemandirian, membangun kedaulatan, membangun manusia baru yang tidak hanya akan menjadi jongos-jongos masa depan. Nah monggo, ini dielaborasi oleh forum-forum ma'iyah di mana-mana, dan itu bisa kita lakukan dari lingkar-lingkar kecil, karena kita tidak punya peluang untuk memberesi seluruh negara ini secara nasional, sebab kita sangat percaya kepada peran-peran di luar manusia. Kita percaya kepada peran Allah, kita percaya kepada peran para makhluk-makhluk yang ditugasi Allah untuk ikut membimbing kita. Kita percaya kepada energi-energi dari masa silam, kita percaya kepada simbah-simbah, sesepuh-sesepuh, panembahan-panembahan, ki ageng-ki ageng, ki gede-ki gede, para masyayikh, para maulana, dan lain sebagainya, yang juga bekerja sama dengan kita semua. Kalau Anda tidak mau dikuasai oleh salah satu bangsa yang sekarang sedang menjajah Anda dan dipersilakan untuk dengan seenaknya menjajah Anda, maka Anda harus mempelajari bahasanya. Sebab kalau Anda tidak mempelajari bahasanya, teman-teman sekalian, dulu ada asumsi kesalahan Ki Hajar Dewantoro sebagai Menteri Pendidikan yang pertama adalah dia menghilangkan pelajaran bahasa Belanda. Karena waktu itu kita bersikap puritan, nek sinau cara londo seolah-olah kita menjadi pengikut Belanda. Padahal untuk bisa mengatasi kuda larat yang diciptakan oleh Belanda, awakmu kudu menguasai bahasa Belanda. Nek kon lawan arek sing pinter pencak, ya kon kudu sinau pencak. Lah ngono. Kalau Anda melawan suatu energi, Anda harus mengatasi energi itu. Anda harus mutakabirin, Anda harus menjadi orang yang bisa mengatasi, merantasi, menggedeni masalah-masalah yang sedang Anda hadapi, yang malam hari ini kita sebut kuda larat itu. Kira-kira ngono iku rek. Iki dipikir pelan-pelan ya, secara bertahap. Pokoknya minimum awakmu, keluargamu, anakmu, adik-adikmu, dulur-dulurmu, jangan menyerah untuk kelak hanya akan menjadi gelandangan-gelandangan dan jongos-jongos. Nyambut gaya saiki ndek kuno gak apa-apa, tapi Anda harus belajar untuk menjadi bos pada akhirnya. Tirulah orang Madura, masih mek pabrik beting tapi jeragane aku. Itu ya sekalian ya. Dan manusia Indonesia punya kemampuan yang luar biasa sebenarnya, cuman tidak dipercaya oleh pemerintahnya, tidak dipercaya oleh bangsanya sendiri, dan kita saling tidak percaya satu sama lain, saling dengki satu sama lain. Nah mohon, ini yang kita kikis di Ma'iyah. Kita tidak dengki satu sama lain, kita harus saling dorong-mendorong, support-mensupport satu sama lain, dan jangan iri kepada kemajuan teman kita ya, kita harus punya keseimbangan hidup, harus punya keseimbangan hati dan pikiran, sehingga kita syukuri siapa saja yang maju, supaya kita juga akan saling mendorong untuk saling memajukan dan menyuburkan di antara satu sama lain. Kalau hidup itu adalah almari dan isinya, maka itu kuncinya tok. Jadi jangan dianggap itu isi almari. Jadi Anda yang harus buka almari hidup Anda, terus Anda harus cari isinya almari hidup Anda itu. Jadi jangan kunci dituntut untuk menjelaskan isi almari, ngerti ya? Jadi yang penting ingat-ingat aja, kata-kata itu dipakai untuk kunci. Anda ngalamin apa, bukaan nganggu kata-kata itu, nanti Anda akan ketemu. Jadi karena misalnya keseimbangan itu tidak bisa dijelaskan, karena setiap peristiwa, setiap yang Anda alami, setiap yang Anda dengar, setiap yang apa saja, itu memerlukan keseimbangannya masing-masing. Jadi kalau mau menjelaskan harus kasuistik. Yang paling gampang ginilah, ya kalau kopi 1 gelas, ya gulanya 1,5 sendok, 2 sendok. Kalau terlalu banyak menjadi tidak seimbang.
Itu ya yang paling gampang. Nah, ada orang yang sholatnya agak berkembang dikit ya software. Sholatnya luar biasa tapi kelakuannya kurang oke, kurang sayang kepada orang miskin, tidak tata krama dengan orang tua dan seterusnya. Itu namanya tidak seimbang. Keseimbangan adalah ketika semua yang dituntunkan oleh Allah itu Anda lakukan secara seimbang, ya ngono meneh. Secara seimbang. Jadi ya setiap Anda alami apa-apa berpikir tentang keseimbangan, nanti akan ketemu keseimbangannya. Sebab nggak bisa dijelasin seimbang gitu doang, nggak bisa. Karena apa dulu masalahnya? Bersuami istri ada keseimbangannya sendiri, kan gitu kan? Bapak sama anak ada keseimbangannya sendiri. Apa saja, Anda bertetangga ada keseimbangan sendiri, Anda bernegara juga ada keseimbangannya sendiri, gitu ya. Misalnya jalan larat, opo ae sing gak iso dindek iki rek. Iki wis gak iso iki. Wis pokoke didoli kabeh iki wis entek iki suwe-suwe iki wis gak iso dindek iki ya, itu berarti jalan larat. Iki apa iki narkoba iki gak habis-habis ini. Wong tidak jelas siapa yang menjual, siapa yang memberantas kok. Kadang-kadang sama-sama saja kan gitu. Ini tidak bisa dindek, ini tidak bisa dihentikan, berarti jalan larat. Nah, temukanlah jalan larat dalam kehidupan Anda sehari-hari serta di dalam bernegara, bermasyarakat. Benar ya? Jadi itu kuncinya saja. Kembali ke soal politisi tadi. Sebenarnya tidak hanya politisi di parpol sebenarnya, yang kalau istilah Anda tidak ikhlas tadi itu kan maksudnya kan tidak meletakkan diri sebagai orang yang dibayar oleh negara untuk mengabdi kepada rakyat di negara itu, kan itu yang disebut tidak ikhlas. Nah, sekarang pertanyaan pertama adalah, ini sistemnya yang salah apa manusianya yang salah? Kalau dari view Anda tadi seolah-olah manusianya yang salah, sistemnya sudah benar. Coba Anda pelajari sistemnya. Sebab nanti bisa dialektis, sistemnya bisa merusak manusia, manusia bisa merusak sistemnya, dan itu saling merusak satu sama lain, simbiosis immutualistis, karena sangat apa dek? Nah, kalau yang saling merusak itu apa? Parasitisme. Menurut gunanya arek sekolah itu ya. Kalau Anda tidak percaya, Anda lihat nanti Anda jadi sarjana, terus api kon wonge. Pikirannya ya seimbang, ndelok rakyat ya jernih gitu ya. Begitu Anda menjadi staf menteri, ya, kok mulai berubah wong iki gitu. Loh, kok mulai seje caranya ndelok rakyat gitu ya. Mulai berbeda cara dia memandang rakyat dan seterusnya. Jadi ketidakseimbangan itu adalah ancaman bagi setiap orang. Ketika sistemnya, gilingannya, kalau pakai istilah yang di Padang Bulan, kalau gilingannya memang membuat Anda tidak seimbang. Jadi birokrasi dan pemerintahan Indonesia itu seperti kawah, di mana kalau Anda masuk kawah itu Anda menjadi tidak seimbang. Anda menjadi tidak adil, Anda menjadi curang, Anda menjadi bernafsu untuk harta benda dan seterusnya. Maka kita tidak usah berdebat yang mana yang salah, sistemnya atau manusianya. Sistemnya juga banyak yang salah, manusianya juga banyak yang salah, itu aja. Yang jelas di Ma'iyah ini kita berlatih menjadi manusia yang kalau bisa tidak seperti itu, karena Anda punya pertimbangan yang lebih luas, yang lebih kompleks dan Anda punya teori mengenai keseimbangan hidup, sehingga mudah-mudahan Anda tidak menjadi seperti itu. Paling tidak kadar Anda tidak setinggi itu kerusakannya, gitu loh. Ini ya cuman nandur satrio. Kita cuma menanam ksatria, menanam perwira hidup di Ma'iyah ini. Karena kita sementara ini belum diizinkan berbuat sesuatu yang lebih makro. Jadi yang bisa ya cuma nyiramin anak-anak untuk bisa lebih sehat hidupnya, pikirannya, hatinya. Karena penyakit di Indonesia dicari keluar gampang, dicari dalam gampang. Kalau dicari luar misalnya negara dan pemerintah tidak seimbang. Bahkan pemerintahnya sendiri tidak mau tahu bahwa negara sama pemerintah berbeda. Ini kan sudah berapa kali saya omongkan di Ma'iyah. Pemerintah itu bukan negara dan negara itu bukan pemerintah, itu beda. Rumah tangga tidak sama dengan keluarga, keluarga tidak sama dengan rumah tangga.
Kasir bukan bendahara, bendahara bukan kasir, gitu gak? Dibutuhkan kedua-duanya. Tapi sekarang kan kasirnya merangkap bendahara, rumah tangganya merangkap keluarga. Jadi gaji dari kantor bapak langsung ke ibu di rumah, dan seterusnya. BUMN langsung store ke Departemen Keuangan. Padahal Departemen Keuangan itu bukan lembaga negara, tapi lembaga pemerintah. Padahal BUMN kan badan usaha milik negara, bukan BUMP. Kalau BUMP badan usaha milik pemerintah. Itu juga satu jenis ketidakseimbangan banyak sekali. Misalnya yang pegawai kantor kabupaten atau kota madya atau gubernuran ada nggak? Anda taat nggak sama gubernur? Lah karepmu yuk. Selama ini prakteknya taat nggak? Ada nggak di kantor kabupaten yang tidak taat kepada bupati? Bupati sangat berkuasa nggak? Padahal bupati itu pegawai negeri apa negara apa pegawai pemerintah? Pegawai pemerintah. Sementara ASN-nya, PNS-nya kan pegawai negara. Kan sebenarnya bukan dalam satu struktur. Yang satu jabatan politis, yang satu jabatan kenegaraan. Jadi sebenarnya bupati tidak punya hak. Wong dia cuma outsourcing. Ya toh? Presiden adalah TKI 1, Tenaga Kerja Indonesia seri 1, Yusuf Kala 2, bupati-bupati sekian ratus kan gitu kan. Mereka semua outsourcing. Meneng-meneng dadi bupati, dadi wali kota gak ro apa-apa, sing arek-arek anak-anak yang sudah kerja puluhan tahun di situ menjadi bawahannya. Siapa yang lebih menguasai masalah sebenarnya? Yang sudah kerja puluhan tahun apa yang baru aja menjabat menang pilkada? Kan sekarang Indonesia dikuasai oleh orang yang tidak menguasai masalah, membawai orang yang sangat menguasai masalah. Akhirnya yang terjadi adalah dingki-dingkian, jagal-jagalan, betul enggak? Nah, itu salah satu contoh ketidakseimbangan. Sambil saya minta maaf soal bahasa Madura dan bahasa Jawa tadi ya. Saya minta maaf, saya sudah terlalu tua untuk bisa bahasa Madura sehingga tidak mungkin saya belajar bahasa Madura, tapi saya sangat ingin sebenarnya belajar bahasa Madura, tapi salahnya saya tidak pernah punya kesempatan untuk itu ya. Jadi kalau saya harus bisa bahasa Madura, saya mohon semua jamaahnya juga harus bisa bahasa Madura. Enakmu aku ijen tok sing diwongkon. Kon gak lah enak dhewe. Nek kalau memang mau gitu ayo bareng-bareng semua kita belajar. Tapi orang Madura emang begitu. Itu contoh dari kepercayaan diri, contoh dari kedaulatan gitu. Saya pernah cerita ada teman kita Junaidi namanya di Amerika, dia kerja di Philadelphia, di Seattle, pindah ke Virginia, pindah kemana-mana, dan dia bahasa Inggrisnya paling 5%, selebihnya bahasa Madura. Yang penting dia kerjakan paling yes no, minutes, delete, dulu, sebentar, paling gitu dok. Sudah tadi, already, ngono tok, not yet, ngono tok, kerjanya gitu tok. Tapi dia survive di Amerika, survive. Dan kalau dia dituntut belajar bahasa Inggris, dia jawabnya persis Anda. Kenapa saya yang harus belajar bahasa Inggris? Kenapa bukan Anda yang belajar bahasa Madura? Ya apa orang Amerika suruh belajar bahasa Madura, tapi itulah orang Madura. Nanti malaikat yang mengadili malah diadili sama orang Madura. Man rabbuka, masa saya tidak tahu? Ya tahulah saya, masa tidak tahu saya? Lucu sampean ini. Masa saya ditanya man rabbuka, orang Madura kok ditanya man rabbuka? Malaikat ini bagaimana wawasannya? Madura itu bantah malaikat kabeh karena Madura. Top. Saya senang, ternyata baik Madura Muzamili maupun Madura dia itu sama aja gitu ya. Madura emang begitu, menyenangkan, dan Allah saya kira memang mengkhususkan menciptakan orang Madura itu dengan watak yang seperti itu. Oke, jadi yang pertama gitu Mas ya. Jadi tidak usah menyesal karena Anda tidak bisa memperbaiki satu persatu. Mungkin orang-orang yang tidak ikhlas itu karena memang airnya keruh. Nanti kalau kita mendapatkan air yang agak tidak keruh, yang agak jernih, mungkin mereka menjadi ikan yang baik, bisa aja. Itu ya Mas ya. Jadi menurut saya sekarang kita tidak punya
beban, kewajiban untuk memberesi semuanya itu. Yang penting Anda sendiri tumbuh menjadi orang yang ikhlas, orang yang mencintai rakyat, orang yang jernih, orang yang seimbang, orang yang santun dan penuh kasih sayang. That's all. Wis cukup, udah cukup itu. Gitu loh, itu ya. Yang penting Anda. Nah, siapa tahu Allah terharu loh, kok makin banyak ya jumlah anak-anak yang baik ya. Ah, kalau gitu saya sembuhkan Indonesia. Siapa tahu gitu. Nah, kalau Allah yang menyembuhkan kan dia ngerti persis bikin viral apa ya. Bayangin kalau Allah yang bikin viral kan beres. Dunia di tangan Allah, nggak di tangan politisi, tenang aja. Wong saya sampai hari ini, saya ini resminya kan dibunuh berkali-kali dan tidak pernah diizinkan. Mungkin saya diakui rodok pinter titik arek iko gitu ya, jawab macam-macam rodok iso gitu ya. Tapi nek diakoni sebagai wong tapi lah gak tahu. Diakoni sebagai orang yang bersih dari ini dari itu kan gak tahu. Aku mek diakoni dadi wong paling kon takono Cak Nun mesti rum paling ngono tok. Jadi Anda kalau jadi orang baik di tengah air keruh di mana jaran-jaran pada larat ini, Anda jadi orang baik tidak akan diakui siapapun. Sebab kalau Anda menjadi orang baik, Anda menjadi orang ikhlas, Anda merupakan ancaman bagi kiri kanan Anda. Betul enggak? Kalau kamu jujur di kantor, kamu adalah ancaman bagi kepala kantor dan teman-temanmu yang mengajak korupsi. Betul enggak? Nah, Anda nanti baru diakui kebaikan Anda kalau sudah mati. Begitu mati kok pidato nih kepala kantormu, ini selama dia ngantor, ini adalah seorang pemuda, seorang karyawan yang penuh keikhlasan. Karena sudah tidak merupakan ancaman bagi kepala kantor. Selama kamu masih hidup, kamu merupakan ancaman. Saya ini ancaman bagi siapapun, makanya tidak mungkin saya menjadi apa-apa. Tidak mungkin ada media yang menjagokan saya untuk jadi apa-apa. Aku tak buka janjinya aku sakno kon. Tak ceritani sejarah janjane di Indonesia ini. Kenapa tokoh Islam kok itu, kenapa tokoh ini kok itu. Aku roh iku jane. Mergo nek sing ditokohno iku anjane dhek gak iso apa-apa kok. Nganut kok. Jajal nek aku sing didelek kuno. Gak iso kon jiret aku, gak iso kon narik aku, gak iso kon nyurung aku, gak iso kon menggak aku. Tidak seorang pun. Tidak seorang pun. Aku gak iso dipengaruhi sapa-sapa, aku gak iso dikongkon sapa-sapa, aku gak iso dipeseni apa-apa. Nek kon percaya aku percaya. Nyun sewu kapan-kapan tak ceritani pada tahun 90-an awal sebelum Pak Harto turun kan saya acara live RCTI di Gontor. Ya. Dan tanda tanya sama Ustaz di Gontor. Datang waktu itu Pangdam Jawa Timur, Gubernur Jawa Timur, Menteri Agama dan anaknya Pak Harto yang namanya Bambang Trihatmojo. Karena itu ulang tahun keberapa Gontor, terus kemudian saya sama Kiai Kanjeng yang disuruh pentas, dan sebelum pentas aku dikai kertas, Mas. Cak Nun mohon dijaga jangan sampai menyinggung hal-hal politik, ngono Mas. Loh, lah saya diundang kok gak dipercaya saya. Ngono aku, loh nek kon percaya aku meneng wae ta. Aku kan sopan wonge. Gitu loh. Gitu. Begitu aku dikai peringatan, aku tersinggung. Loh ini kedaulatan saya, kamu sudah ngundang saya kok kamu masih pesen-pesen, masih apa namanya, masih membatas-batasi saya. Saya akan membatasi diri saya sendiri, jangan khawatir. Gitu loh. Begitu aku dikai ngono aku langsung Bambang Tri. Tangan kiwang ini. Bambang Tri nanti pulang dari sini di Jakarta sama Bu Halimah, hitung kembali berapa hartamu yang halal, berapa hartamu yang haram, berapa hartamu yang subhat. Menengcep kabeh Mas. Iki anake ratu Mas. Anake raja tak duting tangan kiwa Nevin buriku Cak. Anake Pak Harto lho Cak, anake Pak Harto. Oh ngamuk aku lah gampangane. Terus mari ngono Direktur RCTI ngongkon MC ini dipotong. Moro-moro MC ini maju. Demikian saudara-saudara acara kita. Tak gebrak berat. Hei, aku yang mengawali, aku yang mengakhiri. Begitu lagu dangdut ngono aku. Aku janjane katen terusno aku. Ku yang mengawali kaki ngang neneng gitu. Aku jane ngono, cuman gak tega aku. Wong muring-muring masa ndagel kan gitu kan. Masa sudah marah kok mau melawak gitu loh ya. Sorry saya terjemahkan. Ini tadi kan kita bicara, saya tidak akan diakui di mana-mana dan saya tahu itu. Tidak mungkin saya diajak
Saya bisa membuktikan kepada Anda bagaimana saya mengolah Gus Dur sampai jadi presiden. Seluruh sudutnya, seluruh inisiatifnya, dari ngomongin Gus Dur sampai mengolah supaya P3 dan Golkar memilih Gus Dur, PDIP kalah, dan seterusnya. Banyak, Pak Harto turun segala macam. Tapi semua itu saya lakukan, tidak mungkin saya dilibatkan oleh Gus Dur dalam pemerintahan. Tidak mungkin saya diterima oleh Pak Harto. Tidak mungkin saya diterima oleh siapapun. Karena saya akan merupakan gangguan bagi mereka. Ya apa caranya di menteri Cak Nun nih? Kulak mbanggel ae bendino. Gitu. Jadi mereka mending nggak urusan. Jadi mereka menjaga hubungan dengan saya, hubungan budaya, hubungan kultural, hubungan guru dan murid, paling niku. Tapi nek urusan temenan ojo karo Cak Nun. Gak iso diatur belas itu. Gitu loh. Kan gitu. Nah, ngerti teman sekalian ya. Jadi kalau Anda berbuat baik, Anda jangan menunggu orang lain mengakui kebaikan Anda. Anda berbuat baik, dilihat oleh Allah dan Allah yang mengakuimu. Dan itu sudah sangat cukup daripada pengakuan seluruh manusia di dunia. Gitu deh. Kalau diomongkan jasa, wakeh deh, wakeh sing nek upama akui kadunyan. Kalau saya ini bernafsu keduniaan, terkenal, berjasa, pahlawan, doktor, sak piturute ngono ya. Wakeh aku daftari, tapi saya tidak pernah nuntut dan saya melupakan itu semua. Karena saya tahu mereka tidak akan menghargai saya. Saiki misalnya UNER barusan mendoktorkan Muhaimin, ya. Upama saiki ono universitas akan minta saya untuk menjadi diangkat di dokter honoris causa, mereka tahu saya pasti menolak. Pasti menolak. Telat. Nemen telat. Karena saya ditawari tahun 82, 1982 saya ditawari dokter nek kate gaya-gayaan loh. Artinya saya tidak tadi nafsu keduniaan, saya tidak. Monggo. Pahala kan dari Allah, tidak dari Anda semua. Tugas saya mencintai Anda. Anda tidak perlu mencintai saya. Ya apa-apa kon gak mencintai aku. Wong aku bahagia nek mencintai kon. Nek kok cintai malah repot aku. Mending kon benci aku malah gak repot toh. Nek kon kalau Anda benci kepada saya tidak punya kewajiban toh untuk mendoakan Anda. Tapi saya tetap mendoakan orang yang membenci saya, dan orang yang membenci saya, yang memfitnah saya, yang membuli saya, yang mengadu domba saya dengan ustadz ini, ustadz itu, itu semua saya bilang, kamu itu jangan ngerepotin saya tuh. Ngerepotin apa maksudnya? Kalau orang berbuat jahat kepada saya, itu saya doakan untuk supaya diampuni Allah. Lah ngerepoti sih kon niku. Jadi aku mulai nambah Al-Fatihah lho. Bukan saya membalas dengan kebencian, saya akan mendoakan Anda supaya diampuni. Gitu loh. Itu ngerepotin lah. Nek jumlah orang yang fitnah saya 10 setino. Lah nambah awal saya 10, kayak anakku dhewe kadang-kadang keder ada nih. Gitu loh teman sekalian ya, jelas ya. Ya.